Segera setelah Soekarno membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, kabar kemerdekaan Indonesia pun tersebar. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan melalui berbagai cara dan media, mulai dari siaran radio, telegram, dan lainnya. Banyak tokoh pun turut berperan dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Syahruddin dan Ki Hajar Dewantara. Berita kemerdekaan Indonesia kali pertama disiarkan kantor berita Damai 17 Agustus 1945 seusai Soekarno membacakan teks proklamasi. Kala itu, Adam Malik menelepon kantor Damai untuk menginstruksikan penyebaran berita proklamasi dengan pesan jangan sampai gagal. Telepon itu diterima Asap Al-Faqih yang kemudian menyampaikan pesan Adam Malik kepada pengulu Lubis. Pengulu Lubis lalu mengirim berita proklamasi ke bagian radio. Dia meminta radio Damai menyelipkan kabar itu di antara berita-berita lain. Lalu, Jepang mengetahui siaran itu dan kemudian melarang kantor berita Damai menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Syahruddin, wartawan Damai, tetap menyerahkan teks proklamasi untuk disiarkan radio Damai. Setelah itu, Wildan B. Palenewan memerintahkan Pewus untuk menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sebanyak 3 kali. Akan tetapi saat berita proklamasi baru disiarkan sebanyak 2 kali, Jepang mengetahuinya dan menghentikan siaran tersebut. Di Yogyakarta, kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan lewat peran Ki Hajar Dewantara. Kala itu, berita proklamasi sudah diterima kantor berita Damai Yogyakarta pada 17 Agustus 1945 pukul 12.00 WIB, tetapi mereka tak menyiarkan. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia lalu disampaikan dalam khotbah salat Jumat di Masjid Agung dan Masjid Pakualaman. Ki Hajar Dewantara bersama para guru dan siswa taman siswa lalu turut menyebarkan berita proklamasi melalui pawai sepeda. Dengan upaya Ki Hajar Dewantara itu, berita proklamasi Indonesia tersebar luas di Yogyakarta meskipun Jepang melarang siaran radio kala itu. Sementara itu, di Solo, Semarang, dan wilayah Jateng lainnya disebarkan dengan berbagai cara, di antaranya lewat siaran radio dan surat kabar. Jadi, kesimpulannya adalah perjuangan kemerdekaan itu tidak hanya sampai di situ saja, tetapi saat ini dan saat esok nanti kita akan terus berjuang bersama-sama demi kemajuan bangsa dan negara ini. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.